Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalata wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah salat sebagai bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan bahwa di antara tujuan penciptaan makhluk di muka bumi ini adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam surah Adz-Dzariyat di ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, ay wahidun, itu agar beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara hikmah diutusnya para nabi dan rasul, tujuan mereka satu adalah mengajak kepada tauhidullah, mengajak kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam surah An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat ini ada seorang rasul yang mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni tagut. Ma'ubida min dunillah, apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Terkait masalah ibadah salat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah jelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Hakikat dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Di antara mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mereka senantiasa mendirikan salat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat
untuk senantiasa mengingatnya. Aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan ibadah salat dan bersabarlah dalam menyuruhnya. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal muqaddimah tadi telah kita sebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahwasanya awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah, bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap hambanya adalah salatnya. Wa in saluhat saluha sairu amalih, dan apabila amal ibadah salatnya baik, maka insyaallah seluruh amalan yang lain juga akan ikut baik. Wa in fasadat fasada sairu amali, namun bila mana salatnya buruk, maka seluruh ibadah yang lainnya juga akan ikut buruk. Karenanya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berusaha untuk terus memohon hidayah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita dan keluarga kita, anak-anak keturunan kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, sebagaimana doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak-anak keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Karena salat merupakan tiang agama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara hikmah diisrakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah syariat, yakni melaksanakan ibadah salat. Karena kedudukan salat di dalam Islam yang sangat agung dan sangat mulia. Bahkan di antara ancaman orang-orang yang meninggalkan salat, maka status keislamannya diperbincangkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang meninggalkan salat maka dia kufur, bisa keluar mukhrijun anil millah, keluar dari agama Islam. Namun madhab Imam Syafi'i mengatakan orang yang masih meyakini akan kewajiban salat, namun dia tidak melaksanakan salat, ya, mungkin karena alasan malas atau mengikuti hawa nafsunya, maka ini tidak sampai kepada keluar dari Islam. Namun perlu difahami jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah terjatuh ke dalam dosa yang besar, minal kabair, yaitu diantara dosa-dosa besar. Karena hadis yang umum dijelaskan Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara seorang muslim dengan orang kafir adalah salatnya. Bahkan yang membedakan antara seorang muslim dengan orang selain muslim adalah ibadah salatnya. Maka barang siapa, kata Rasulullah, yang meninggalkan salat maka telah keluar dari Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala tegaskan, dan ini yang dijadikan oleh Imam Syafi'i sebagai landasan, bahwa orang yang meninggalkan salat hanya disertai karena kemalasan dia, namun dia tetap meyakini kewajiban salat, dia tidak keluar dari Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun mengampuni dosa selain daripada syirik itu. Namun itu bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbaik di muka bumi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi dan rasul sebelumnya juga melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang jalur nasabnya dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihissalam. Beliau memerintahkan umatnya melaksanakan salat. Beliau yang memiliki nasab yang mulia, yang sangat agung, keturunan para nabi dan rasul, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya, senantiasa menjaga ibadah salatnya. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia melaksanakan salat hatta yatafattara qadamah, sampai kakinya, sampai tumitnya luka atau bengkak. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, lima tasna ya Rasulullah, kenapa engkau begitu semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang berlalu, yang telah lalu maupun yang akan datang. Apa kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Allah tegaskan di antara manifestasi syukur seorang hamba, perwujudan syukur seorang hamba itu diwujudkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya marilah kita senantiasa berusaha untuk menjadikan ibadah salat kita lebih berkualitas lagi, lebih khusyuk lagi, dan lebih memahami ahkamus salah, hukum-hukum salat. Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan if'alus salah, kerjakan salat, atau i'malus salat, laksanakan salat. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan lafaz wa yuqimunas salah, aqimis salah, dirikan salat, menunjukkan salat memiliki rukun dan syarat-syarat sahnya dan hal-hal yang membatalkan. Dan tentunya kita wajib untuk mempelajari tentang ahkamus salah, tentang hukum-hukum salat, fikih-fikih yang berkaitan dengan ibadah salat, sehingga salat kita termasuk sehingga ibadah salat kita berkualitas. Karena ibadah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hambanya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu orang-orang yang terbaik amalnya. Bukan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, yang terbanyak amalnya, tidak. Tapi orang yang terbaik amalnya, yaitu yang dikerjakan dengan ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita ketika orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kufur atas nikmat Allah sehingga mereka dimasukkan ke dalam sebuah neraka
Allah tegaskan, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka saqar? Orang-orang yang berada di dalam neraka tersebut, khususnya para penghuni neraka saqar, mereka bertanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka saqar? Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dahulu kami ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan ibadah salat, orang-orang yang meninggalkan salat. Karenanya kalau kita mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita beriman dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Humaysa bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Kidra bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Maka mari kita laksanakan salat sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.